Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada mata pelajaran geografi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sudut azimut. Ada yang masih ingat dengan azimut? Nah, persyaratannya kemarin ada 3. Yang pertama, 0 derajatnya dimulai dari utara, pengukurannya searah dengan jarum jam, dan sudut maksimal 360 derajat. Nah, untuk sudut arah yang kedua, kita belajar tentang kita akan belajar tentang bearing. Nah, ini yang kedua, bearing peta ya. Nah, persyaratannya apa? Hampir sama dengan sudut azimut. Nah, yang pertama syaratnya itu adalah 0 derajat dimulai dari utara atau dari selatan. Yang kedua, pengukurannya searah atau berlawanan dengan jarum jam. Dan yang ketiga, sudut maksimalnya 90 derajat. Nah, yang 3 syarat ini mutlak harus dipenuhi. Jika tidak, maka nanti tidak akan ketemu dengan sudut miringnya. Nah, lalu seperti apa contohnya sudut miring? Bedanya dengan azimut itu seperti apa? Nah, kalau dia sudut azimut, kita nyatakan dia dalam 1 derajat. Misal 0 derajat, 15 derajat, 45 derajat. Nah, itu kalau kita gunakan dengan sudut azimut. Nah, tapi kalau miring, nah ini menyatakannya itu dengan contohnya U 45 derajat T. Nah, ini contohnya sudut miring. Nah, cara membacanya dari utara diukur sejauh 45 derajat ke arah timur. Nah, ini kalau contoh sudut arah miring. Nah, kita masuk ke soal, kita aplikasikan 3 syarat yang tadi. Nah, contoh soal, konversilah azimut di bawah ini menjadi miring. Nah, yang pertama 50 derajat. Nah, kita coba konversi sudut 50 derajat. Kemudian yang kedua ada 100 derajat. Yang ketiga ada 200 derajat. Yang keempat ada 300 derajat. Nah, kita coba buat kita coba jawab soal yang pertama. Nah, soal yang pertama azimutnya adalah 50 derajat. Kita konversi dia ke miring. Nah, 50 derajat. Nah, bagaimana cara kita mengkonversinya ke miring? Nah, langkah pertama kita buat dulu sudut. Nah, ingat 0 derajat ada di sini atau nanti bisa di sini. Nah, sekarang kita gambarkan dulu azimut 50 sekitar mana. Nah, kira-kira azimut 50 itu di sini. Nah, berarti besar sudut ini ke sini adalah 50 derajat. Kemudian di sini sisanya adalah 40 derajat. Karena satu sudut ini besarnya 90. Nah, sekarang kita mulainya syarat pertama 0 derajat itu dimulai dari utara atau dari selatan. Nah, apakah kita mulai dari utara atau selatan? Nah, kita masuk syarat yang berikutnya. Sudut maksimalnya ingat hanya 90 derajat. Nah, sekarang kalau kita mulai dari utara ke arah sudut yang ditentukan ini 50 derajat. Tapi kalau kita mulai nolnya dari selatan, maka nanti besar sudut ini ke sini berapa? Ini 90, ini 40. Jadi totalnya adalah 130 derajat. Nah, jadi 0 derajatnya kita mulai dari utara.
Kenapa dari utara? Karena dari utara sampai ke sudut 50 tidak lebih dari 90. Jika mulai dari selatan, maka sudutnya nanti berubah menjadi 130, sudah lebih dari 90 derajat. Nah, jadi ini kita mulai dari utara. Nah, ini kita tulis juga 40. Nah, maka miringnya berapa? Nah, jadi azimut 50 derajat, maka miringnya sama dengan, kita tulis utara. Nah, kita boleh searah. Nah, ini kan pengukurannya searah. Nah, jadi U 50 derajat ke arah mana? Nah, kita mengukurnya ke arah timur. Nah, U 50 derajat T. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian untuk soal kedua itu azimutnya adalah 100 derajat. Nah, langkahnya sama. Kita buat dulu koordinat arah anginnya, yang arah primer, utara, selatan, barat, timur. Nah, sekarang 100 derajat kira-kira ada di mana? Perkiraannya ada di sini. Ya. Nah, kita hitung ini 90, berarti ke sini 100 derajat. Nah, berapa besar sudut ini? Ini adalah 10 derajat. Dari mana datang 10? 100 kita kurangi dengan 90, karena timur azimutnya adalah 90. Ya. Nah, kemudian dari S ke sini berapa? S itu sudutnya 180 derajat. Nah, dan timur ini 90 derajat. Nah, dari S ke 100 derajat berapa sisa? Adalah 80 derajat. Nah, lalu miringnya berapa? Nah, kita mulai dari utara atau dari selatan. Kalau mulai dari selatan, dari S ke sini hanya 80 derajat. Kalau kita mulai dari utara, ini sudah 90 tambah 10, 100 derajat. Nah, maka kita mulai dari, ingat sudah maksimal, tidak boleh lebih dari 90. Maka nolnya dimulai dari S, dari selatan. Nah, S berapa derajat ke 100? Nah, 80. Maka S 80 derajat ke arah timur. Nah, berarti miring yang kedua, nah ini dia. S 80 derajat T, azimutnya segini. Nah, yang ketiga, untuk soal ketiga, jadi azimutnya adalah 200 derajat. Nah, caranya sama. Kita buat dulu arah anginnya. Nah, 200 kira-kira ada di mana? Ini 0, 190, 180. Nah, berarti kira-kira ada di sini. Ya. Ini besar sudutnya adalah 200 derajat. Nah, maka dari 200 ke sini berapa derajat sisa? 20. Nah, maka yang ini berapa? 70. Kenapa? Besar sudut ini 90. Atau boleh juga, nah di sini kan 270 derajat. 270 kurang 200 hasilnya 70. Nah, maka berapa miring? Miring sama dengan, nah, nolnya kita mulai dari utara kah atau dari selatan? Nah, karena nolnya kita mulai dari S, nanti jawaban miringnya S berapa derajat ke sini? Dari S 0 ke sini adalah 20 derajat. Berarti S 20 derajat ke arah mana? 270 derajat barat. Nah, ini miringnya. Berarti
berarti S 20 derajat B. Ya. Nah, kemudian yang keempat, miringnya azimutnya tadi 300 derajat. Nah, berapa miringnya? Coba tes. 0, 90, 180, kemudian di sini 270. Nah, 300-nya kira-kira itu ada di sini. Nah, ini 300 derajat. Nah, berapa besar sudut di sini? Ini 30. Kemudian sisanya berapa? Sisanya adalah 60. Nah, berapa piring? B sama dengan, kita mulai dari utara atau dari selatan. Nah, ini kita mulai dia dari utara. Kenapa? Dari U sini 60. Kalau dari selatan nanti 90 tambah 30 sudah 120, artinya lewat dari 90. Nah, maka biringnya itu kita mulai dari utara. Nah, dari utara ke 300 ini arahnya berlawanan jarum jam. Ya. Ini berlawanan. Maka U, nah ini ada ke 300 itu 60. Berarti U 60 derajat ke arah, nah ini arahnya T, timur. Nah, berarti dari utara ke arah timur sejauh 60 derajat. Nah, itu cara mencari piring. Ya. Nah, kemudian yang kita coba contoh soal berikutnya, kita ubah mengkonversi piring menjadi azimut. Ya. Contoh soal. Ini soal berikutnya, kita coba mengkonversi piring ke azimut. Nah, jadi soalnya konversilah piring menjadi azimut. Nah, Bapak contohkan satu soal saja. Nah, misalnya U 85 derajat T. Nah, ini berapa piringnya? Azimutnya. Nah, angkanya sama. Tetap kita buatkan dulu arah primer 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Nah, sekarang kita gambarkan garis U 85 derajat T itu di mana? Nah, berarti U-nya 0 derajat di sini, 85 derajat ke arah timur. Nah, ini arahnya utara, ini timur, kemudian selatan, barat. Ya. Nah, U 85 derajat ke arah timur, berarti arahnya ke sini, searah dengan jarum jam. 85 sekitar sini. Nah, kita gambarkan. Ya. Ini 85 derajat ya ke arah timur. Nah, berapa azimutnya? 85 derajat T. Nah, berarti silakan ukur dengan syarat azimut. Yang pertama syaratnya 0 derajat mulai dari utara, pengukurannya harus searah. Kemudian yang ketiga, sudut maksimalnya 360. Maka kita ukurlah berapa besar sudut ini. Nah, rupanya 85. Nah, maka azimutnya berapa? Nah, azimutnya sama dengan 85 derajat. Nah, mudah kalau dia ngarahnya ke timur. Nah, kita coba uji satu soal lagi. Yang kedua, misalnya U 50 derajat B. Nah,
Langkahnya sama, kita buat dulu arah primer 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, sini 270 derajat. Nah, sekarang kita gambarkan U 50 derajat B. Berarti di sini utara, barat, timur, selatan. Nah, maka U ke arah B. Berarti arahnya berlawanan ya, U ke arah B. Nah, ke arahnya ke sini. Nah, 50 kita gambarkan kira-kira itu ada di sini. Nah, ini 50 derajat ya. Karena dia ngarahnya ke B. 50 derajat. Nah, lalu berapa azimutnya? Nah, azimutnya sama dengan, berarti kita ukurlah dia dari sini. Nah, kita ukur garisnya itu dari sini ke sini. Nah, kenapa? Nah, azimut 0 derajatnya dimulai dari utara, pengukurannya harus searah. Nah, makanya dia mengukur dari sini, harus searah dengan jarum jam. Nah, lalu berapa azimutnya? Nah, berarti kita hitung 0, 90, 180, 270. Nah, berapa sisa di sini? Ini tadi kan 50. 50, kemudian angka di sini berapa kira-kira di sini? Ini 50. Nah, berarti di sini karena sudut siku-siku sisanya adalah 40 derajat. Nah, 40 derajat. Nah, lalu berapa azimutnya? Nah, jadi azimutnya sama dengan 270 tambah 40 sama dengan 310 derajat. Nah, itulah azimut dari bearing U50 derajat B. Ya. Nah, kemudian terakhir mungkin Bapak yang akan kembali. Nah, untuk bearing kita simpulkan. Nah, dari soal tadi. Nah, untuk bearing syaratnya 0 derajat dimulai dari utara atau selatan, pengukurannya searah atau berlawanan arah dengan jarum jam, sudut maksimal 90 derajat. Nah, maka di sini nanti utara itu arahnya hanya boleh ke barat atau ke timur. Ya. Dari selatan juga sama S. Nah, ini ngarahnya cuma boleh ke barat atau ngarah ke timur. Tidak boleh nanti S ngarahnya ke utara. Nah, itu perlu diingat. Nah, makanya di jawaban soal ini tadi, nah utaranya ke arah timur, S-nya ke timur, S-nya ke barat, U-nya ke T. Jadi nggak boleh nanti U ke S. Nah, utara ke selatan tidak diizinkan. Nah, kenapa? Sudut maksimalnya hanya 90 derajat. Nah, itu kira-kira penjelasan tentang sudut bearing. Sampai di sini dulu untuk penjelasan bearing. Kita lanjutkan kembali nanti pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.